Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Raju Indri, NIM 202337070, Prodi D3 Manajemen Pajak. Saya akan mempresentasikan materi tentang surat menyurat dalam perpajakan di era digital 4.0. Yang kedua, fungsi surat. Selain sebagai sarana komunikasi, surat juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, atau permohonan buah pikiran atau gagasan. Sebagai alat bukti tertulis, misalnya surat perjanjian. Sebagai alat untuk mengingat, misalnya surat-surat yang diarsipkan. Sebagai bukti historis, misalnya surat-surat yang bersejarah. Terakhir, sebagai pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah. Selanjutnya, jenis surat. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat menyurat pribadi itu timbul dalam pergaulan hidup sehari-hari dan terjadi dalam komunikasi antara anak dan orang tua, antar kerabat, antar sejawat, dan antar teman. Surat pribadi dapat menggunakan kartu pos, warkat pos, atau surat bersampul. Yang kedua, surat dinas. Surat dinas atau surat resmi ialah segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi. Surat dinas merupakan salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi, seperti penyampaian berita tertulis yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan pendapat dari instansi kepada instansi lain, dan dari instansi kepada perseorangan atau sebaliknya. Selanjutnya adalah surat niaga. Surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Surat niaga ini sangat berguna untuk membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik dan benar. Yang termasuk ke dalam surat niaga adalah surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Yang selanjutnya adalah surat-surat dalam perpajakan. Yang pertama, surat pemberitahuan atau SPT. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ditujukan kepada 3 subjek, yaitu wajib pajak, pengusaha kena pajak, dan pemotong atau pemungut pajak. Yang kedua adalah surat setoran pajak atau SSP. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke kas negara. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran. Yang terakhir, surat ketetapan pajak atau SKP. SKP adalah surat keterangan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, dan sarana administrasi untuk penagihan, dan sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pengertian surat. Surat merupakan suatu sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi, pernyataan, atau pesan kepada pihak lain yang mempunyai keperluan kegiatan dengan bentuk tertentu.